Bapak Akira. Silakan Pak Akira. Ya, terima kasih atas Bu Ina, terima kasih atas pemaparan materinya. Izin bertanya. Iya, silakan. Saya mau menanyakan bahwa ada banyak orang yang disebut sebagai orang bijak ya di luar kekristenan gitu. Mereka memberikan banyak pepatah bijak dan yang lain sebagainya. Apakah orang-orang yang yang hidupnya menjalankan kebenaran, dia menjalankan keadilan, kejujuran itu bisa dikatakan juga dia sebagai orang yang berhikmat, atau apakah memang spesifik orang berhikmat itu orang yang memiliki objek iman yang benar, yaitu Allah Tritunggal? Terima kasih, Bu. Nah, tentu saja ya, kita melihat bahwa ketika mereka memberikan kebenaran itu pun dari Allah, kan itu memang ada pepatah, all truth is God's truth, segala kebenaran adalah dari Allah. Sehingga kita melihat tentu saja orang-orang tidak percaya juga bisa ya mendapatkan kebenaran, dan dalam arti itu mungkin kita mengatakan mereka juga berhikmat. Tapi itu adalah standar kita. Kita melihat mereka berhikmat. Standar Alkitab adalah hikmat hanya bisa, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Paulus berkata di dalam Roma 14 ayat 23 bahwa segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Jadi kalau menurut pandangan kita mereka orang berhikmat ya, dan bahkan orang dunia ya itu misalnya seperti Konfusius ya, seperti misalnya beberapa tokoh-tokoh yang begitu penting, Aristotle misalnya dan sebagainya, Plato dan sebagainya, itu akan mungkin kita sebut sebagai orang berhikmat. Tapi itu adalah standar kita. Sedangkan kalau di dalam standar Alkitab, kalau mereka tidak sungguh-sungguh beriman, ya maka tetap saja itu tidak bisa dianggap sebagai hikmat yang diperkenan Allah. Karena segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Oke? Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Akira. Sebelum ke Bapak Ibu Trust Capital, saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Steve Monday karena lagi tidak bisa open mic karena ada gangguan. Saya bacakan, jika Amsal itu generalis, bagaimana kita berupaya untuk tidak cocokologi dan tepat kutipnya sama teman atau keluarga kita. Tambahan pertanyaan, bagaimana caranya kita menjelaskan kepada teman yang suka sembarang kutip-kutip asal sebagai janji-janji atau hukum alam yang pasti dan kekal. Nah, kalau itu tadi saya mengatakan Amsal itu bukan janji. Ya, janji itu ketika Tuhan mengatakan aku akan menyertai. Misalnya Amsal itu bukan janji tetapi adalah kebenaran yang merupakan sesuatu yang bersifat umum, bersifat general. Ya, jadi memang kita kasih tahu dia Amsal bukan janji loh ya. Itu adalah kebenaran yang Allah berikan. Tapi memang namanya juga dalam kehidupan kita, saya rasa kan kita juga mengerti dong, perkataan berbeda harus kita ucapkan pada situasi yang berbeda dong, betul nggak? Misalnya orang sedang sedih kita katakan selamat, orang sedang orang sedang merayakan sesuatu kita katakan selamat. Kalau orang lagi sedih boleh nggak kita katakan selamat? Kan nggak boleh ya nggak. Jadi ya sama dong, di dalam kehidupan kita tahu bahwa kita itu harus memilah-milah apa yang kita harus katakan. Situasi yang berbeda kita seharusnya memberikan nasihat yang berbeda. Nah, tentu saja Amsal juga adalah seperti itu ya. Jadi pepatah itu hanya berfungsi kalau digunakan pada waktu yang tepat. Ya, jadi memang untuk itu kita juga perlu bijak ya, kita perlu berhikmat ya. Jadi saya rasa memang kita harus hati-hati ya. Jadi perkataan dan perbuatan sebenarnya itu akan berbeda pada situasi yang berbeda. Bahkan ketika situasi yang sama orangnya berbeda pun tindakan kita harus berbeda. Betul enggak? Terima kasih Bu Ina, semoga Pak Steve terjawab ya pertanyaan Pak Steve. Kita ke Bapak atau Ibu Trust Capital, silakan untuk di unmute. Bapak atau Ibu Trust Capital. Maaf, saya tadi ini bukan mau angkat tangan, tadi kepencet, sorry ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Kita ke pertanyaan.
Masih mute. Oke, terima kasih, Mbak Andres. Ya, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand ya. Dan kami akan menyebutkan nama sudah itu untuk bertanya. Karena belum ada yang raise hand, saya ke pertanyaan yang di kolom chat dari Bapak Henry Wijaya. Bu, boleh diberikan referensi buku tafsiran Amsal untuk orang awam? Terima kasih. Kalau yang cukup baru itu adalah ketika saya cukup baru, saya bukan mengatakan 1-2 tahun yang terakhir ya. Itu misalnya Tremper Longman Junior ya, itu ada kitab tapi cukup tebal Saudara ya, kitab Amsalnya, karena sekarang Amsal bagusnya adalah seperti ini. Dia memberikan memang tafsiran ayat per ayat, tetapi kemudian di belakang diberikan appendix di mana kita diberikan topik per topik. Karena topik yang banyak di dalam Amsal-Amsal pendek, misalnya tentang kekayaan dan kemiskinan, ya kan itu banyak sekali ya. Jadi itu adalah buku yang baik ya. Tapi memang Saudara ya, jadi Proverbs Tremper Longman. Nah kalau repotnya memang buku-buku teologi apalagi yang baru itu jarang yang dalam bahasa Indonesia ya. Jadi memang kita kekurangan sekali penulis-penulis yang dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Tremper Longman Junior, Tremper Longman 3, bukan lagi Junior. Tremper Longman 3 Romawi, Proverbs ya. Jadi Amsal ya. Jadi judulnya Amsal. Jadi itu adalah komentari untuk Amsal. Baik, terima kasih. Semoga menjawab Pak Henry Wijaya. Kolom lagi ke Nate. Silakan Pak Nate. Ya, selamat pagi Bu. Jadi pertanyaan saya begini, kalau kitab Amsal itu kan dikatakan ditulis oleh Raja Salomo, yang dimana Raja Salomo itu dikatakan sebagai raja yang paling bijaksana. Pertanyaan saya mengenai Raja Salomo itu adalah, mengapa Raja Salomo dikatakan sebagai raja yang paling bijak? Apakah hanya karena dia di Alkitab dikatakan meminta kebijaksanaan kepada Tuhan dan memecahkan permasalahan tentang dua ibu yang bersengketa dengan anak, maka dia dikatakan sebagai raja yang bijaksana? Ataukah ada hal-hal lain yang dilakukan yang dilakukan Raja Salomo yang yang juga bisa dikatakan bijaksana? Karena sepengetahuan saya juga kan di Raja Salomo itu adalah raja yang bisa itu kan punya banyak istri juga, dan juga kerap juga suka menimbun kekayaan. Bukankah kayak kedua hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bisa dibilang tidak bijaksana gitu, seperti playboy atau juga serakah gitu. Baik. Lalu pertanyaan saya yang kedua adalah, di awal tadi Bu Ina mengatakan bahwa tujuan Amsal itu orang-orang muda itu bisa melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kalau misalnya kejujuran, ya straightforward, kita berlaku jujur, dan sebagai orang Kristen kita dapat mengatakan bahwa kebenaran kita adalah di dalam Kristus. Tetapi keadilan, masih bingung tentang keadilan, karena sebagai orang yang belajar filsafat, kan makna keadilan itu bermacam-macam. Jadi ya apakah yang dimaksud dengan keadilan? Terima kasih Bu. Nah, pertama karena Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada orang yang lebih bijak dari Salomo. Ya, jadi bukan soal hanya karena Tuhan memberikan, tapi Tuhan mengatakan, 1 Raja-Raja 3 saya bacakan ya. Jadi saya bacakan dari ayat 11, lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk ini, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga tidak ada seorang seperti engkau, dan juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Ya, jadi memang Tuhan yang mengatakan dia adalah orang yang paling bijaksana. Tapi walaupun sebijaksana apa, bukan berarti dia sempurna. Kita
tahu dia bahkan menyembah berhala pada masa tuanya. Karena bagaimanapun dia adalah manusia yang berdosa. Karena itu dikatakan kalau semua bijaksana, Yesus adalah seorang yang lebih bijak daripada Salomo. Ya, jadi Salomo bukan kalah hanya dengan Yesus lah ya. Jadi dia kalah hanya dengan Yesus dan kalau cuman manusia memang dia adalah orang yang paling bijaksana. Nah, keadilan tentu saja itu bisa di dalam konteks yang berbeda-beda, bisa berbeda karena itu pengertian keadilan itu juga sering sekali mungkin salah, tetapi ya mungkin kita coba melihat harus kasus per kasus misalnya. Misalnya kita di dalam konteks kita lah, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ketika kita apakah kita juga menuntut diri kita? Jangan kita menuntut pegawai kita harus mempunyai standar yang begitu tinggi, tetapi kita sendiri tidak melakukan. Nah, itu namanya tidak adil, itu namanya double standard misalnya. Iya toh? Ya, kita kan tidak boleh menuntut misalnya anak kecil untuk berhikmat seperti kita yang itu juga namanya tidak adil. Jadi ya harus dilihat kasus per kasus ya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari seharusnya bisa melihat ketika Tuhan Yesus berkata, lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu mau orang lain lakukan kepada kita. Ya, sehingga ketika kita tidak melakukan seperti kita mau diperlakukan, berarti sebenarnya bisa dikatakan juga kita sudah tidak adil. Kita maunya begitu, tetapi kita tidak memperlakukan orang lain dengan standar tersebut. Ya. Oke, makasih Bu. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab Pak Nate. Kita ke kolom chat, ada pertanyaan dari Ibu Evi Trait. Ibu tadi bilang memberi ayat Alkitab atau nasihat kepada orang yang sedang sedih, karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan penghiburan kepada orang itu. Saya berpikir ayat Alkitab itu adalah firman yang adalah Allah sendiri. Apakah dengan memberikan ayat Alkitab, bukannya itu adalah penghiburan dari Allah juga? Betul, tetapi kan seperti yang tadi dikatakan, ayat Alkitab tentu saja sangat baik, tapi pemberiannya itu harus tepat waktu. Ketika orang sedang bersedih begitu, dia perlu bergumul, tidak tepat waktu. Nanti setelah sekian lama dia mulai bergumul dan dia sudah lebih tidak begitu sedih, kita berikan ayat Alkitab. Jadi ayat Alkitab juga harus diberikan tepat waktu. Betul enggak? Ya, dan itu yang dikatakan Amsal. Jadi kita jangan berpikir bahwa ayat Alkitab asal kita kutip itu ketika tidak tepat waktu itu malahan tidak cocok, atau situasi yang sebenarnya tidak tepat kita berikan ya tidak cocok. Jadi ayat Alkitab jelas adalah firman Allah, sangat penting, tapi juga perlu diberikan pada waktu yang tepat. Ya. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan dari kolom chat. Ini banyak yang masuk di kolom chat, Bu Ina. Bu Ina dari Pak Yohanes Runggang. Bu Ina ingin tanya, bagaimana hikmat berbeda dari pengetahuan? Apakah orang yang tidak memiliki pengetahuan bisa berhikmat? Terima kasih. Di dalam konsep Ibrani itu sinonim, tidak ada perbedaan. Jadi pengetahuan dan hikmat itu sama. Di bahasa itu berbeda, ya. Bahasa Indonesia pengetahuan lebih ke arah cuman secara akal budi. Hikmat itu sesuatu yang kita terapkan. Tapi dalam konsep Ibrani, kepintaran, pengetahuan, hikmat itu semua sama, yaitu sesuatu yang kita terapkan, firman yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hikmat, pengetahuan menurut konsep Alkitab harus merupakan sesuatu yang kita terapkan dan jalankan. Ya, terlihat hasilnya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Ina. Sebelum kita ke pertanyaan di kolom chat lagi, tadi ada yang raisen, tapi di kolom chat Ibu Lena Setiawan, Ibu ya, kalau semoga tidak salah ya, mohon maaf jika salah. Ibu Lena Setiawan silakan untuk bertanya secara langsung, silakan di unmute. Iya, silakan Bu Lena. Maaf Bu, saya ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Ina untuk penjelasan di kitab Amsal. Bu, saya ingin bertanya apa keunggulan yang Ibu sebagai hamba Tuhan untuk mengkhotbahkan kitab Amsal, sebaiknya di rumah tangga, di ibadah rumah tangga, di khotbah di mimbar-mimbar,
minta arahannya. Terima kasih, Bu. Maksudnya saya nggak terlalu mengerti. Maksudnya kenapa ini tidak dikhotbahkan gitu maksudnya? Bukan, maksud saya khotbah unggulan di kitab Amsal itu kan untuk tentang tentang keluarga, menasihati anak-anak, begitu ya, Bu. Ibu, Kenapa bukan itu yang apa yang saya tulis? Ya. ya maksudnya kalau Ibu mengkhotbahkan di kebaktian rumah tangga atau di kebaktian umum di mimbar-mimbar, unggulan yang khotbah yang apa yang Ibu ingin sampaikan? Saya pikir firman Tuhan semuanya sangat relevan dan berguna. Jadi tidak ada yang satu lebih unggul dari yang lain. Kalau itu sebenarnya lebih ke arah kita lihat kebutuhan, ya. Apa yang menjadi kebutuhan? Jadi kalau itu adalah kebutuhan tentang konsep apa yang menjadi nasihat kitab Amsal dengan keluarga, nah itu yang kita khotbah. Firman Tuhan itu semuanya berguna. Jadi memang kita seharusnya tidak tebang pilih, tetapi kita kemudian melihat kebutuhan yang ada. Ya, jadi situasi itu kita bilang, oh kayaknya mereka butuh nih mengetahui firman tentang bagaimana membesarkan, tentang bagaimana berelasi dengan pasangan. Nah, tentang bagaimana kita itu bisa hidup bermasyarakat dengan baik, ya enggak. Nah, jadi ya tergantung apa yang menjadi kebutuhan, karena sebenarnya firman Tuhan relevan semuanya, ya. Cuman kan nggak mungkin kita itu mengkhotbahkan semua pada saat yang sama. Jadi kalau menurut saya, ketika kita baca, coba kemudian apa yang kita sampaikan saat, ya. Jadi lebih ke arah kebutuhan jemaat yang harusnya menjadi fokus kita. Ya baik, makasih. Karena orang itu mendengar ketika sesuatu itu relevan dengan kehidupannya. Iya, makasih ya Bu. Oke. Terima kasih Bu Lena, semoga menjawab ya. Kita ada pertanyaan dari Pak Nicholas Nielsen. Apakah Bapak Nicholas bersedia untuk bertanya secara langsung ke Ibu Ina? Pak Nicholas Nielsen, apakah bersedia? Oke, baik, saya bacakan. Oh iya, ada ya? Oh ya, baik, saya bacakan ya. Bu, untuk ayat Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya bingung dengan ayat 1 Yohanes 4 ayat 18, di mana tidak ada ketakutan dalam kasih Tuhan. Dalam kasih Tuhan agape. Jadi apa sebenarnya yang kita harus takuti dan apa yang tidak? Ya. Nah, itu walaupun sama-sama memakai takut, tetapi sebenarnya konsep takutnya berbeda ya. Takut akan Tuhan berarti kita itu menghormati dan kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sedangkan di dalam 1 Yohanes maksudnya kita yang di dalam Tuhan itu tidak kemudian harus hidup dalam ketakutan seperti itu ya. Jadi takut dalam arti yang berbeda ya. Jadi kita jangan. Jadi takut akan Tuhan itu sebenarnya maksudnya hikmat adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, kan mau menunjukkan ketika kita mau mendengarkan perintah Tuhan dan menerapkannya, nah itu adalah permulaan pengetahuan ya. Jadi memang konsep takut yang berbeda. Terima kasih, semoga menjawab Pak Nielsen. Kita ke pertanyaan di kolom chat, kita ke Pak Chandra Kurniawan. Silakan Pak Chandra untuk di-unmute. Ya, halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, silakan Pak Chandra. Ya, terima kasih. Halo Bu Ina. Halo, silakan. Saya lagi mau melanjutkan mungkin pertanyaan yang belum saya sempat tanyakan gitu Bu di kelas Ibu pengantar PL kemarin gitu. Dalam kalau nggak salah kan ada 3 kitab hikmat gitu ya Bu ya, Amsal, Pengkhotbah dan Ayub. Oh, ada 5 ya? Iya, kan Ayub, Mazmur juga dilihat sebagai kitab hikmat, Kidung Agung. Oh iya benar. Oke. Nah, yang saya gumulin gini Bu, Amsal itu kan kalau dibaca kalau nggak salah lihat identiknya itu tuh linear gitu Bu, maksudnya. Maksudnya kalau berbuat baik dapat kebaikan, kalau berbuat jahat dapat kejahatan gitu, linear hukumnya gitu kan. Tetapi ketika kita lihat di Perjanjian Baru, Kristus mengajarkan sesuatu yang melampaui linearitas itu gitu. Maksudnya kayak kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu gitu kan. Jadi benar-benar melampaui itu gitu. Yang saya gumulin gini Bu, ketika bicara tentang kasih dan keadilan,
gitu ya. Ketika bicara tentang kasih dan keadilan, kayak misalnya kemarin di pengantar PL sempat Ibu ajarkan pada kita semua, misalnya Daud memerintahkan Salomo gitu untuk mengukuhkan kerajaannya dengan mengeliminasi musuh-musuhnya dan memberikan kasih atau kesetiaan kepada orang yang setia gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ada konsep keadilan gitu di situ gitu. Tapi juga ya mungkin itu kasih juga ya gitu. Mungkin ya saya kurang paham juga gitu. Tapi yang saya mana kita menggunakan bimbingan-bimbingan daripada kitab-kitab hikmat ini gitu ya. Kemudian juga tentang teladan-teladan sepanjang yang dipakai Allah gitu ya di dalam perjanjian lama itu gitu. Yang nampaknya agak sedikit kontradiktif dengan yang Yesus lakukan gitu tadi kan gitu. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, maka ketika kita sebagai orang yang hidup dalam masa kini, misalnya kita berbicara tentang di sebuah yayasan lah gitu Bu. Ada orang nih gitu diberikan satu aturan gitu ya. Terus dia melanggar aturan itu gitu. Nah, berarti kan di dalam pelanggaran itu nadanya tuh lebih linear gitu sebenarnya, harusnya gitu kan. Tetapi ketika kita terapkan itu, yang sebenarnya sih ada nuansa kasihnya ya, atau gentleness-nya atau fairness-nya gitu ya. Tapi malah dipandangnya tidak memiliki kasih sama sekali gitu, karena imajinasi seperti Kristus itu, ampuni, yang malah akhirnya jadi jatuhnya ke hyper grace atau mungkin cheaper grace gitu Bu. Nah mungkin itu aja Bu gitu. Mohon bimbingan ya, terima kasih. Saya rasa ada kesalahpahaman kalau dipikir bahwa di PL cuma mengajarkan sesuatu yang linear dan Tuhan Yesus misalnya mengatakan mengasihi musuh. Di PL pun sudah disuruh untuk mengasihi musuh kalaupun tidak dalam kata-kata yang persis seperti itu. Karena kemudian di PL ya sudah diberikan nasihat. Misalnya kalau kamu melihat keledai musuhmu itu jatuh, kamu pun harus membantunya. Jadi jangan berpikir bahwa konsep PL itu begitu rendahnya sehingga di dalam PB kemudian kita naik setingkat begitu ya. Sebenarnya tidak. Karena dari awal prinsip Allah itu 10 hukum itu intinya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan itu yang persis yang Tuhan Yesus ajarkan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tapi Yesus memang menambahkan satu perintah baru. Karena itu Yesus berkata ada satu perintah baru. Nah, perintah baru adalah hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah, di PL kita disuruh mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu sama. Kemudian di PL kita diajarkan untuk mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, itu pun juga kembali dikutip di dalam PB dan itu sama. Cuman Tuhan Yesus kemudian menambahkan hendaklah kamu saling mengasihi, dan itu khusus di antara orang percaya. Karena standarnya seperti aku mengasihi kamu yang tentu saja tidak bisa diberikan sebelum Yesus ada, dan itu hanya bisa berlaku untuk orang percaya karena Yesus hanya mati untuk orang percaya. Yesus hanya menebus orang percaya, dan kita sekarang di dalam kasih kita kepada sesama orang percaya harus memakai standar Yesus mengasihi kita. Tapi sebenarnya yang lainnya sama, dan saya rasa agak membingungkan ya berbicara tentang linear dan tidak. Konsep PL dan PB sama, kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi saya rasa ada kesalahpahaman kalau kita berpikir bahwa konsep di dalam PL itu apakah hanya soal keadilan ya dan tidak memiliki kasih, itu tidak benar ya. Jadi dari awal PL itu mengajarkan kita mengasihi, tapi ingat, mengasihi bukan dengan mengabaikan keadilan. Allah tidak pernah mengasihi dengan mengabaikan keadilan. Karena itu Ibrani 12 ayat 5 mengatakan Allah menghajar anak yang dikasihinya. Jadi di dalam kasih kita mau supaya orang yang kita kasihi itu bisa melakukan sesuatu yang benar. Dan ketika mereka salah ya kita harus menghukum. Kadang-kadang kita perlu menghajar ya supaya apa? Supaya kita bertobat dan melakukan yang benar, dan itu yang Allah lakukan ya. Jadi menurut saya tidak benar kalau di PL itu dianggap cuma linear dan Yesus memberikan sesuatu yang lebih tinggi. Apa yang kamu katakan itu sudah ada di dalam PL. Walaupun bukan persis di dalam kata-kata kasihilah musuhmu, tetapi lebih ke arah ayolah berbuat baik kepada musuhmu ya. Sedangkan yang satu yang ditambahkan Tuhan Yesus yaitu hanya bahwa kita harus mempunyai standar yang lebih tinggi di dalam kita saling mengasihi. Oke? Ya, baik Bu Ina, terima kasih Pak Chandra. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Pak Chandra. Kita ke pertanyaan di
kolom Ibu Asih, apakah Ibu Asih berkenan untuk bertanya secara langsung? Jika memungkinkan, Ibu atau Bapak ya, mohon maaf. Ibu atau Bapak Asih, silakan. Oke, Halo, silakan jika mau bertanya langsung. Iya, silakan. terima kasih Bu. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Iya, sangat jelas. Iya. Ini soalnya, oke. Saya mau nanya ke Bu Ina tadi, Amsal 28 ayat 19, siapa mengerjakan tanahnya kenyang dengan makanan. Itu maknanya apa ya Bu, kalau boleh? Maknanya kalau kita bekerja, kita akan dikenyangkan. Maksudnya kita akan menikmati hasilnya. Dan orang Yahudi kan memang petani, karena itu kenapa dikatakan mengerjakan tanahnya. Tapi kan seperti saya katakan, aplikasi Amsal itu bisa, itu adalah kebenaran umum yang aplikasi bisa kepada yang lain. Jadi maknanya adalah kita itu akan mendapat hasil kalau kita berusaha. Dan kita kemudian bisa makan dari sana. Itu maknanya. Karena itu dikontraskan dengan tidak melakukan apa, betul enggak? Ya, jadi Ya. maknanya kita bekerja, kita bisa menikmati hasilnya. Lawan di bawahnya itu agak ini ya Bu ya, maksudnya agak serem ya. Oh, tadi karena saya sudah baca, saya sudah tuh lupa lagi ayat berapa persisnya? Ayat 19 Bu, karena pasal 28 ya. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa yang mengejar yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Nah, mengejar yang sia-sia berarti kan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak berguna kan. Mengerjakan tanah kan bertani, ya, kemudian mengerjakan yang sia-sia. Jadi berarti ya kita perlu melakukan sesuatu yang ada manfaatnya dan kemudian kita bisa menikmati manfaatnya. Tapi kalau kita mengejar sesuatu yang sia-sia, ya akhirnya kita tidak bisa mendapatkan. Mungkin yang sia-sia itu ya di dalam konteks kita itu mau kaya mendadak gitu kan ya, jadilah kita kemudian mungkin beli lotre lah, beli apa dan akhirnya sia-sia gitu kan. Ya jadi sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya ya. Dan itu yang menjadikan orang itu mau mengejar sesuatu yang bikin cepat kaya. Emangnya ada hal yang begitu baik kok di dalam kehidupan ini ya, sehingga cuma usaha sedikit tahu-tahu kita cepat kaya, kan nggak ada. Ya, ada di uang yang cepat didapat nanti terbang, betul nggak? Dan memang ya realitanya cepat dapat, cepat hilang. Karena itu akhirnya yang bertahan adalah yang kita simpan berdasarkan kerja keras kita. Nah, itu yang akhirnya bertahan dan itu juga ada di dalam Amsal, ya. Tadi dikatakan ketekunan Bu ya ayat itu ya. Menekuni apa yang sudah menjadi bagian gitu. Betul, tapi tentu saja harus menekuni apa yang benar dong ya. Maksudnya menekuni bermanfaat ya. Kita kan bisa saja menekuni tapi menekuni sesuatu yang kemudian akhirnya tidak bermanfaat. Ya. Ini ayat CD saya Bu, dari dulu saya penasaran. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Asih. Kita bertanya secara langsung. Ya, kita ke pertanyaan yang di kolom chat dari Bapak Sihaloho. Ya, mau bertanya ke Bapak Sihaloho. Apa mau berkenan bertanya secara langsung, Pak Sihaloho? Jika memungkinkan. Ya. Oh, oke. Baik. Izin ya, saya bacakan. Bu Ina, ada kitab non-kanonik yang digunakan oleh Katolik, yaitu kitab Kebijaksanaan Salomo. Apakah ini betul-betul berasal dari Amsal atau nasihat Raja Salomo? Dan mengapa tidak sejajar dengan kitab-kitab syair yang ditulis langsung oleh Raja Salomo? Nah, itu disebut kitab-kitab Deuterokanonika dan memang kalau kita melihat di agama Katolik itu ada 7 kitab yang kemudian diberikan ya. Nah, itu disebut Deuterokanonik, kanon kedua. Tapi kita orang Kristen tidak mengakui sejajar dengan kanon yang lainnya. Ya, dan memang kenapa kita tidak akui karena itu sebenarnya bukan ditulis oleh Salomo. Jadi itu disebut kitab-kitab apokrifa. Nah, kitab-kitab apokrifa biasanya adalah kitab pseudepigrafa. Pseudepigrafa artinya apa? Yaitu penulisnya itu maksudnya mereka hanya memakai nama-nama orang terkenal. Jadi Salomo, Esra, Henok begitu, tapi sebenarnya bukan ditulis oleh orang-orang tersebut, ya.
Itu kenapa di kekristenan itu tidak dilihat sebagai firman Allah. Ya, juga sebenarnya Deuterokanonika itu konsili Tren ya. Dan itu adalah setelah reformasi. Jadi dari awal pun sebenarnya, dari awal ketika gereja belum ada pemisahan antara Protestan dengan Katolik kan Al 7 itu semuanya sudah sama ya, 39 PL plus 27 PB ya. Jadi itu yang kita lihat sebagai standar kanon. Terima kasih Bu Ina, tadi Pak Sialoho udah angkat jempol gitu ya. Terima kasih Pak Sialoho. Kita ke pertanyaan di kolom chat, ada Ibu Nina. Apakah Ibu Nina berkenan bertanya secara langsung? Ibu Nina? Oke, baik. Saya bacakan, sesudah itu kita akan sesudah Ibu Nina merespon, kita akan ke penanya Bapak atau Ibu Miklei ya. Pertanyaannya dari Ibu Nina, Bu, saya mau bertanya, dalam kitab Amsal ada yang tertulis, janganlah makan kalau tidak bekerja. Sedangkan di Matius, kalau nggak salah bilang, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, burung di udara Tuhan pelihara. Bagaimana Bu konteks ini? Apakah kita harus tetap bekerja seumur hidup? Apakah kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita butuhkan? Karena seperti burung yang tidak dapat bekerja, Tuhan tetap pelihara. Demikian Bu Ina, terima kasih. Nah, kita harus mengerti Alkitab selalu mengajarkan paradoks. Betul Allah beranugerah, tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Jadi ketika dikatakan kita duduk nanti nasi goreng datang dari surga, turun dari langit, bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita mau hidup enak, tentu saja kita seharusnya berusaha. Memang bukan berarti seumur hidup, tapi berarti bahwa kita seharusnya hidup dari usaha kita. Jadi mau supaya nanti kalau sudah pensiun kita bisa tetap hidup dengan baik, ya berarti kita masih muda, bekerjalah lebih keras, dan kita juga harus berhikmat di dalam kita pengeluaran, dan supaya kita juga bisa punya tabungan untuk kemudian menikmati ya. Jadi memang itu tidak bertentangan tapi paradoks. Sekali lagi Tuhan memelihara bukan berarti kita tidak, anugerah Tuhan bukan berarti kita tidak berusaha. Karena itu ayat Alkitab sering penuh dengan paradoks. Saya berikan satu contoh yang sangat indah yang sering saya kutip, perkataan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Saudara coba lihat paradoksnya antara anugerah dan kerja keras ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Lihat nggak? Paulus menganggap apa adanya dia sekarang semata-mata karena anugerah Allah, tapi hasil kerja kerasnya bukan. Iya, aku telah bekerja lebih keras dari siapapun. Itu yang kita sebut paradoks ya. Kelihatan bertangan atau tidak. Jadi betul Allah memelihara, tapi kita harus bekerja nggak? Iya dong, kalau nggak bekerja makan apa? Betul nggak ya? Jadi ya kita harus bekerja supaya kita bisa hidup dengan pantas. Tapi sekali lagi ya bukan berarti kita pensiun atau apa. Atau istri sebenarnya tidak harus bekerja berarti bekerja kantor ya yang dibayar. Istri tentu saja ketika kemudian mengurus rumah tangga, membesarkan anak itu juga bekerja, betul enggak ya? Dan tentu saja ya suami yang kemudian memberikan uang belanja dan sebagainya itu sama sekali no problem ya. Jadi bekerja itu bukan hanya kantoran yang atau bukan uang, saudara. Tapi kan kita hidup pasti harus bekerja dong dalam hal ini ya. Dan dalam aspek itu ya saya sih berharap bekerja sampai mati ya, kalaupun sudah kagak mendapatkan gaji ya, tapi tetap saya mau melakukan sesuatu dong, betul nggak? Saudara nggak bekerja, hidup nggak bekerja, saudara bakal depresi dan stres. Ya, kerja adalah anugerah. Bersyukur kalau kita masih bisa bekerja ya. Dan sekali lagi kerja jangan jadi sebagai kerja yang mendapatkan bayaran. Ya, tapi kalau soal kita harus bekerja, ya saya sih berharap kerja sampai waktunya dipanggil Tuhan. Baik, semoga menjawab pertanyaannya. Ibu Ina, kita ke Bapak atau Ibu Miklei, silakan. Pagi Bu Ina, saya mau Pagi. dari tentang perbedaan kitab Mazmur dan Amsal. Kalau saya lihat nih, kalau kitab
Mazmur itu menekankan hubungan vertikal antara manusia dan Allah, bersisi doa dan pujian dan pergumulan spiritual. Sedangkan kalau kita lihat banyak menekankan hubungan horizontal antara manusia sehari-hari berisi prinsip. Apakah kita bisa bilang memang sebagai kitab yang saling melengkapi kehidupan iman Kristus, Mazmur orang percaya memusatkan hati kepada Allah, sedangkan Amsal membimbing mereka menjalani hidup yang memuliakan dalam praktik sehari-hari. Mohon pencerahan Bu Ida. Oke, tentu saya percaya keseluruhan kitab itu semuanya saling melengkapi ya. Mazmur itu kenapa lebih berbicara dengan Allah? Karena Mazmur sebenarnya berisi doa. Itu adalah doa umat pada Allah yang kemudian dimasukkan ke dalam. Karena itu tidak mengherankan, yaitu jelas sekali kemudian komunikasinya dengan Allah. Karena Mazmur pada intinya adalah doa umat percaya. Relasi kita, skill on living, tapi tentu saja living itu hikmat di dalam menjalankan hidup termasuk tentu saja relasi dengan Allah. Jadi ada relasi dengan Allahnya tetapi juga relasi dengan sesamanya. Karena itu kenapa tadi ya Amsal 9 tentu saja itu tentang relasi dengan Allah, permulaan hikmat Tuhan jelas itu menunjukkan relasi dengan Allah, walaupun memang Amsal banyak berbicara tentang relasi kita dengan sesama. Tapi itu karena kata-kata bijak ya, kata-kata yang biasanya relevan keseharian kita, sedangkan Mazmur adalah doa umat. Tidak mengherankan ada penekanan yang berbeda. Tapi ya tentu saja semua kitab itu adalah saling melengkapi. Terima kasih Mina pencerahannya. Oke. Terima kasih Pak Mikley. Kita ke Ibu Tasya. Silakan Bu Tasya. Silakan di-unmute. Ya, silakan. Selamat siang Ibu Ina dan teman-teman yang lain. Asal pertanyaan saya, Bu, apakah ada perbedaan arti dan bijak dan saleh? Terima kasih Bu. Berbeda ya. Bijak itu lebih kita berhikmat, pengetahuan yang kita terapkan. Saya bicara tentang orang yang saleh adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi memang ada tumpang tindih lah ya. Karena di dalam PL orang berhikmat jelas adalah orang saleh ya. Jadi maksudnya itu berbicara sama-sama tentang orang yang takut akan Tuhan, yang kemudian menerapkan apa yang Tuhan perintahkan. Cuman menurut saya secara kata ada perbedaan ya. Jadi saleh adalah orang yang kalau Inggrisnya kan godly ya, jadi orang yang kehidupannya itu memang takut akan Tuhan menjalankan. Jadi mungkin secara definisi banyak tumpang tindihnya, tetapi secara itu adalah dua kata yang berbeda. Cuman kalau soal definisi mungkin ada persamaannya, karena sebenarnya orang saleh maupun orang berhikmat sama-sama berbicara tentang orang yang takut akan Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, cuman secara definisi bahasa harusnya agak berbeda ya. Dan Alkitab jarang memakai orang saleh deh kayaknya ya, lebih ke arah orang bijak, orang berhikmat, orang orang benar ya. Jadi itu yang biasanya dipakai oleh Alkitab. Terima kasih Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Tasya untuk pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Sebelum ke Pak Nate, ini pertanyaan terakhir sebelum ke Pak Nate, ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Steve Monday. Titip pertanyaan lagi. Dalam perspektif zaman sekarang, saya sangat pusing sekali melihat konsep feminis dan peran maskulin wanita. Sementara setahu saya dunia kuno atau konservatif lebih suka wanita bijak-bijak. Kira-kira perspektif Amsal dan Jewish culture itu gimana hadapi ini? Apalagi untuk ayat-ayat kayak lebih baik ke gurun daripada istri yang risih. Apa tanggapan positif soal wanita, istri, dan ibu bagi mereka? Demikian, Bu Ina. Nah, tentu saja kan kita kan berbicara apa adanya. Jadi ya memang dong ada tadi seperti ya tiris yang bikinlah istri yang suka bertengkar. Nyatakan keadaan istri yang seperti itu. Tapi coba lihat Amsal 31 ya, ayat 11 sampai 10 sampai 21, istri yang bijak itu ya, istri yang Indonesia memakai apa? Kalau Inggrisnya kan the woman of excellence. Aduh itu mah benar-benar istri yang sempurna, istri yang cakap ya. Jadi kan Alkitab ya
laki-laki dan perempuan itu diciptakan dalam gambar Allah. Jadi Allah melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Cuman Allah memberikan peran yang berbeda. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai penolong. Tapi saudara, penolong itu sering dipakai untuk Allah. Penolong berarti punya kemampuan. Ya enggak? Kalau nggak punya kemampuan gimana nolong? Betul nggak ya? Jadi Tuhan cuma memberikan peran yang berbeda, ya, tapi derajatnya sama. Jadi Alkitab sangat sebenarnya meninggikan perempuan, sama seperti laki. Bagi Tuhan laki-laki dan perempuan sama-sama berharganya, sama-sama derajatnya. Dan tetapi kita harus membedakan budaya Yahudi dengan prinsip Alkitab. Kenyataannya budaya Yahudi merendahkan perempuan. Tapi berarti prinsip Alkitab merendahkan perempuan itu hanya menunjukkan mereka salah melakukan, namanya juga orang berdosa. Kita orang berdosa ya biasanya lebih salah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi jangan samakan budaya Yahudi dengan prinsip Alkitab. Ya, Yahudi di dalam budayanya tidak selalu melakukan apa yang benar. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengerti budaya Yahudi merendahkan perempuan, Yesus meninggikan perempuan dengan apa? Dengan perempuan yang menjadi saksi utama kebangkitannya. So, di zaman itu perempuan tidak boleh jadi saksi. Saksi perempuan dianggap tidak valid, tapi Yesus memberikan saksi kebangkitannya kepada para perempuan. Dan itu menunjukkan betapa Yesus menghargai perempuan dan tahu bahwa di dalam budaya itu perempuan direndahkan. Nah, Yesus mau menunjukkan betapa Allah itu menghargai sama laki-laki dan perempuan. Cuman memang kepemimpinan diberikan kepada laki-laki itu adalah soal peran al-martabat. Ya, jadi dalam hal itu kita seharusnya Alkitab memberikan martabat yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Terima kasih jawab dari Pak Steve ya. Kita ke Pak Nate. Dan jelas ya pertanyaannya Pak Nate. Oke. Silakan. Ya, jadi begini Bu, saya tergelitik dengan dan ingin mendalami perihal Bu Ina di awal tadi perihal Bu Ina mengatakan kalau Salomo itu dianggap sebagai bijaksana karena Tuhan Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dan juga sempat ada mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh memilah-milah Alkitab karena seluruh Alkitab itu harus diambil sebagai kebenaran gitu. Jadi pertanyaan saya begini, saya kan sebagai orang Kristen dan saya mengetahui bahwa dasar iman kita itu adalah Kristus. Dan sementara di dalam Alkitab itu kan yang kitab-kitab yang benar-benar ada tentang Kristusnya, apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat itu hanya ada di 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan 4 kitab itu adalah kitab-kitab yang adalah kitab yang tidak akan saya pertanyakan. Sementara perjanjian lama itu ya menurut saya isinya itu mungkin saja kayak ada banyak biak-biak dari yang berisikan biak-biaknya orang-orang Yahudi di masa dulu. Jadi pertanyaan saya adalah ketika perjanjian lama itu terkandung biak-biak tersebut, apakah masih bisa dapat katakan bahwa perjanjian lama itu dapat dikatakan sebagai seluruhnya kebenaran masih mengandung biak-biak keyahudian tersebut. Oke, tentu saja kita percaya bahwa perjanjian lama penulis-penulis itu diinspirasikan ketika memberikan kebenaran-kebenaran tersebut. Dan tidak semua kebijakan orang Yahudi masuk kan. Yang kita katakan itu adalah yang diinspirasikan adalah yang masuk ke dalam perjanjian lama. Ya enggak, jadi kan tidak semua dong kata-kata orang Yahudi itu kita ambil. Karena itu kenapa saya mengatakan bahwa kita juga harus hati-hati seperti budaya merendahkan perempuan, dan itu jelas salah. Sehingga kalau ada kata-kata seperti itu yang kemudian di luar Alkitab misalnya, ya kita tidak boleh menerimanya. Jadi kalau apa yang dimasukkan ke dalam kanon perjanjian lama tentu saja itu dilihat sebagai firman Allah yang diinspirasikan.
Ya, jadi Allah memang memakai penulis manusia, tetapi penulis manusianya diinspirasikan karena itu adalah dari Allah dan itu adalah kebenaran yang Allah berikan. Baik, terima kasih Pak Nate. Bu Ina izin ada satu pertanyaan yang akan terakhir di kolom chat dan sudah izin dari pengurus. Pertanyaan dari Bapak Arsil. Bapak Ibu ya, mohon maaf ya jika saya salah. Bu, mau tanya, apakah hikmat dan bijaksana hanya untuk laki-laki atau perempuan juga? Terima kasih. Tentu saja perempuan juga dong. Kita semua kan seperti saya katakan, Allah menciptakan kita sejajar, cuman fungsinya yang berbeda. Masa yang disuruh takut akan Tuhan cuma laki-laki? Kalau gitu perempuan tidak usah. Gimana bisa menjadi penolong yang baik kalau kita sendiri tidak takut? Ya tentu saja hikmat ini berlaku untuk setiap kita, ya, untuk laki-laki dan perempuan, ya. Oke, demikian itu penanya yang terakhir. Terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik dan sangat mempertajam dan semakin memperdalam bahasan kita di saat ini. Sebelum kita akan mendengarkan closing statement dari